Ceritain pengalaman lu mengenai PSBB dong. Lebih banyak senangnya atau lebih banyak ruginya? Jujur nih. Lu di Mesir, gue juga tahu lu di Madinah kan? Kalau nggak Mesir, Madinah. Jadi nggak peduli umur lu berapa gitu, nggak peduli lu dianggap bodoh gitu. Kalau lu berusaha, Garis tangan Tuhan. Siapa yang tahu? Ini nggak direkam kan videonya, cuma suara doang kan gitu. Direkam dong. Dah ganteng dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Masa Lampau 19. I'm sorry. Mini podcast Masa Lampau 19 bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan as moderator, dan bintang tamu kita adalah Pangeran Kerasakti dari Jakarta Timur. Dia adalah Kotob Sopan Solihin. Tob, silakan menjual diri. Kenalin, nama gue Kotob. Mungkin kalau di Instagram atau di Twitter bisa cek Kotob Solihin. Gue dari Bandung ya kan, terus sekolah SD SMP terus SMA di Kuningan, dan itu pesantren semua. Udah, itu cukup kali ya. Dan gue temennya Dadan. Top, sumpah gue gak bisa nahan ketawa sama lu tau. Gak tau kenapa ya. Oh iya. Kemarin gue sama Usna gini juga, Top. Dia podcast juga. Seriusan. Lu tuh orang keempat, Usna orang ketiga. Untung gue bukan orang ketiga. Bahaya dong. Pengganggu doang itu mah. Terus gue mau ngomong apa ya? Kok gue main blowing semua sih otaknya ya? Udah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Biar saya jelaskan peraturan mini podcast Masa Lampau 19 ya, Tob, kepada semua teman-teman semua. Peraturan pertama adalah tidak ada. Mini podcast Masa Lampau 19 adalah bebas. Peraturan kedua adalah bila ada yang melanggar kebebasan, kembali ke peraturan pertama. Jadi Masa Lampau 19 adalah bentuk kebebasan mahasiswa. Lu mau ngerokok, lu mau minum air maksudnya ya. Lu mau segala macam, mau podcast segala macam, bebas lah. Mau makan juga Bapak, Tob, santai. Jadi tenang aja, kita ngobrol-ngobrol santuy, tapi di beberapa momen tertentu kita bakal ngomong rada-rada serius tentang keahlian yang didalami oleh bintang tamu. Kirain gue kedengeran kan? Kedengeran dong. Kirain gue di Swiss gitu. Ini kedengeran. Set dah. Swiss gue nggak bakal pakai Telkomsel. Oke teman-teman, buat kalian yang belum tahu mengenai Kotob adalah mahasiswa KPI kelas C yang paling aneh menurut saya karena dia menghilang tiba-tiba. Ya walaupun alasannya sudah anak-anak kelas sudah pada tahu sih ya. Gua boleh kasih tahu alasannya enggak, Tob, ke yang lain? Gue boleh kasih alasannya gue pengen menghilang aja, gue pengen ghosting gitu. Oke teman-teman, dia tuh keterima di Unis mana, Tob? Lu, Tob, di Madinah ya? Mesir ya? Kata siapa? Kata si Mulki di grup, Tob. Gitu, Tob. Lu di mana, Tob? Hoax itu. Lu di mana keterima? Jadi tunggu ntar aja lah. Lu di Mesir, gue juga tahu. Lu di Madinah kan? Kalau nggak Mesir, Madinah. Amin. Lihat ntar aja. Cerita masih belum berakhir. Ini masih di halaman tengah. Novel belum berakhir. Jadi lihat ntar aja endingnya. Gue belum bisa cerita sekarang soalnya ceritanya belum selesai. Oh, jadi belum rampung, belum fix gitu. Iya gitu. Oh alah. Kayak gua dong, Tob, ngomong langsung plek gitu. Gua gagal keterima di Belanda, gua gagal keterima di Australia. Kan enak, Tob. Gua gagal. Sebenarnya kayak gua misalnya. Ini sih kan pembukaan aja nggak ada kan. Soalnya kan gara-gara corona. Jadi yang keluar negeri tuh aksesnya kurang lah. Apalagi lu tau gak sih sekarang tuh visi Bung Karno tuh udah tercapai tau. Belum percaya gue. Visi Bung Karno. Gak percaya dah. Gak percaya? Gak percaya, belum lah. Ini gue sebutin lu langsung percaya nih. Sok. Gue sebutin abis ini langsung percaya. Sok. Visi Bung Karno sekarang udah tercapai. Indonesia ditakutin dunia. Sekarang
Karena corona. 59 negara. Ya. 59 negara takut kalau ada orang Indonesia ke sono. Nah, gimana? Ditakutin kan? Prestasi loh itu Indonesia. Ya tahu gitu yang paling takutin Cina dong bos Q. Cina lebih. Iya. Tapi sekarang udah enggak. Iya sih. Wuhan aja kemarin udah ada pesta-pesta apa itu ya? Udah apa sih? 0 kan ya? Ya gitulah. Indonesia emang udah enggak ada emang. Udah jangan bahas itu dah. Nanti gua sedih. Lu ketawa gini. Tob, gue mau nanya dong, Tob. Nah iya. Tar dulu. Jangan sedih dong. Indonesia kan negeri lawak. Ya lanjut. Gue mau nanya dong. Lanjut. Oke, siap. Kabar lu gimana, Tob? Serius nih ya, jangan canda terus. Kabar ya. Ini mau jawaban bener atau jawaban basa-basi? Bebas. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, Anda baik, alhamdulillah. Tawa lagi. Enggak, sekarang lu ngapain maksudnya? Hah? Sekarang lu ngapain? Gue sekarang lagi traveling. Hah? Enggak. Lu Sekarang lagi di Kuningan. lagi ngabdi lagi lu? Enggak. Lagi kemarin baru kelar lomba itu yang gue bilang. Ya itulah pokoknya. Tob, Hai. ceritain pengalaman lu mengenai PSBB dong. Hah? Ceritain pengalaman lu mengenai PSBB dong. Lebih banyak senangnya atau lebih banyak ruginya? Jujur nih. Dari sisi apa dulu nih? Ya bebas lah. Kalau si Usna nih ya, si Usna dia ngebahas mengenai nanti lihat lah di podcast di IG lah, nanti ada. Sekarang lu bebas loh. Anjay. Kalau Husna emang profesor dia. Prosesor. Gua apa? Prosesor. Cepetan lu jawab, ketawa mulu lu. Oh, PSBB ya, tanggapan gue tentang PSBB. Ya, apa ya? Gue sih emang orangnya sebenarnya kalau nggak diajak keluar rumah ya nggak keluar rumah gitu. Maksudnya gue fine aja kalau tetap di rumah gitu. Jadi waktu PSBB ya nggak terlalu. Ini dari segi gue sendiri ya, bukan dari segi apa ekonomi lah, segi apalah. Ya yang gue rasa ya fine aja gitu. Gue ya biasa aja waktu PSBB rebahan ya udah gitu. Terus maraton anime Conan, Naruto, Boruto gitu ya udah gitu kan. Gitu menurut gue sih nggak terlalu berbeda gitu. Soalnya gue emang ya kalau nggak ada yang ngajak keluar ya gue nyaman aja gitu di rumah. Dan selama kemarin di rumah terus gue jadi lebih bisa lu tau nggak sih yang tentang manusia itu pasti punya 2 topeng. I see. Itu filosofi Jepang kan? Jadi gue baru lihat Kayak filosofi Jepang gitu kan? Kayak filosofi Jepang gitu. Gue nggak tahu sih, tapi ini gue baru lihat di Twitternya 1% Indonesia kalau nggak salah itu. Nah, jadi manusia punya 2 topeng. Yang satu topeng tuh buat diliatin ke orang lain, dan yang satunya buat dia simpen sendiri gitu. Karena itu yang topeng itu yang dia anggap keburukan, dan kalau dilihat orang lain bakal menjauh gitu kan ya. Nah, semua orang pasti punya itu. Sesuci apapun lah, kelihatan suci apapun pasti punya itu. Nah, selama di rumah kemarin tuh jadi kayak lebih kenal sama diri sendiri. Terus bisa ngobrol sama diri sendiri, bahkan gue hina diri sendiri asli ini ya. Ya gitulah. Jadi gue lebih paham gitu apa topeng yang topeng yang gue sembunyiin itu, topeng yang satu lagi itu. Gue lebih paham dan lebih bisa berdamai aja gitu sama sisi gelap gitulah. Kan semua orang pasti punya sisi gelap ya. Betul. Lu pernah nonton Naruto nggak sih?
Enggak pernah. Gua anak hutan yang enggak pernah nonton Naruto, enggak pernah megang HP, Tob. Oke. Oke. Pernah dong. Oh, lu anak hutan yang apa? Kalau apa? Kalau pagi kalau siang-siang itu ngeburu babi hutan gitu ya. Ame malam gitu buru babi hutan. Terus Tob. Enggak, skip. Oke. Itu kan sampai mana tadi? Oh ya. Ini lu tahu enggak sih yang cerita di air terjun kejujuran? Enggak tahu. Oh, yang Hachibi bukan? Iya, yang apa Naruto tuh ketemu sisi gelapnya, no. Terus? Waktu Naruto coba ngelawan sisi gelapnya, Naruto nggak bisa. Soalnya mereka sama-sama kuat. Terus? Ya kan? Tapi menggandeng. Naruto coba meluk. Oh iya, meluk ya ini. Krater kali. Naruto coba meluk dan maafin gitu kan. Maafin, berdamai. Dan akhirnya sisi gelap itu hilang. Terus jadi ya udah dia bisa berdamai dengan sisi gelapnya dan akhirnya bisa ngejinakin Kyuubi gitu. Ya gitulah. Nah itu maksud gue berdamai dengan sisi gelap. Berarti lu udah berdamai dengan diri sendiri belum, Tob? Bisa dibilang 50%-an lah. Dan itu hikmah dari PSBB itulah. Tob, gitu. Jadi nggak banyak kegiatan gitu kan. Gue pernah berada di fase kayak gitu, Tob. Hasilnya gue belum bisa berdamai sama diri gue sendiri, Tob. Mungkin karena masih terlalu muda kali ya, masih terlalu idealis, masih belum dapat realitas sepenuhnya, jadi ya gue belum bisa berdamai dengan diri sendiri loh. Jangankan nerima orang lain apa adanya gitu ya. Nerima diri gue sendiri apa adanya juga, aduh. Kalau dipikir-pikir mah kayak makan citato tapi makan udaranya doang. Iya kan, Tom? Gitu lah. Kadang kan kalau orang pacaran mahasiswa gitu ya, cewek nanya ke cowoknya, kok kamu nggak terima aku apa adanya sih? Lah gue terima diri gue sendiri juga masih bingung kan. Anjay. Kita masih berada di dalam fase dewasa yang masih jauh lah. Bener. Cuman gini, ketika lu udah melewati banyak kegagalan gitu kan, dan ketika pasti bakal ada di titik lu ngerasa capek buat nangisin kegagalan. Terus? Dan di situ lu bisa berdamai dan ya udah ngerasa ya udah gitu santuy. Jadi menurut lu gagal bisa ngebuat lu berdamai dengan diri sendiri? Enggak, semuanya kan pasti ada Top. hikmahnya gitu lah ya. Kayaknya bukan gagal deh, momennya kali ya. Apa? Momennya kali ya. Momennya bisa jadi, iya. Bisa jadi sih. Cuman gue gak tahu ya kapan gue bisa berdamai dengan diri sendiri ya. Anjir, kayak komika kita ngebahas kayak gituan, Tob. Komika banyak yang bahas kayak gituan loh, berdamai dengan diri sendiri. Gue suka. Komika siapa? Raditya Dika waktu di podcastnya ngebahas itu, Tob. Raditya Taring. Jadi PSBB menurut lu banyak untungnya, menurut diri lu sendiri gitu. Iya, menurut gua sih gitu. Kalau nggak ngeliat dari sisi ekonomi dan sebagainya gitu. Iya sih. Sama kayak Husna, dia juga gitu. Apa? Dia juga gitu. Oh gitu, ngerasa untung ya. Kita ngerasa diri kita lebih muhasabah diri katanya. Jadi intinya gitulah. Jadi mesti ngeluangin waktu dimanfaatin sebaik mungkin gitu. Gue juga kadang gitu sih, Tob. Mau ngedumel, mau sumpah serapah ke corona, kayaknya udah capek di mulut gue. Hati gue udah capek, kesel ke corona. Ya faktor di dalam kehidupan gue banyak yang kena gitu, Tob. Apalagi kakak gue perawat kan. Jadi paham. Capek gue sumpah serapah nih. Kayaknya cara terbaiknya manfaatin. Dan cara terbaik memanfaatkannya adalah podcast Masalah Pos 19. Oh iya, ngomong nih. Kenapa lu namanya Masalah Pos 19? Sebenarnya impact-nya bukan buat sekarang. Pertanyaan ini gua siapin, bakal gua jawab nanti kalau udah umur 30 tahun kita umur 40 tahun. Karena gini, Tob, gua ngelihat foto gua pas SD itu rasanya campur aduk, tau gak sih? Kayak lu orang jatuh cinta, tau gak sih? Nah, gua pengen semua orang ngerasain rasa gua pas di umur yang lebih tua. Misalnya udah punya anak, anjir, gua waktu kuliah gini juga ya gitu. Gua waktu kuliah dekil juga, sekarang glowing gitu ya.
Iya, Jadi iya, seru iya, aja iya, sih tuh iya, iya. rasanya. Oh jadi gini, lu kayak apa ya, investasi gitulah di podcast ini Nah, pinter. buat diri lu di masa depan, Bisa jadi. ya kan? Sebenarnya Dan bukan gua sih, Tob, semuanya. oh iya ya, semua teman-teman lu yang lu undang di sini. Iya. Dan berarti gue harus makasih banyak nih, bilang makasih banyak ke lu nih Oh, lu formalitas buat banget. investasiin nih. Tapi gini. Dan gue ngerasa itu tuh emang bener banget sih. Gue ngeliat foto-foto pas kecil gitu kan, pas TK lah, pas awal-awal SD gitu. Gue ngeliat, oh ini dulu gue masih polos, masih ngerasa, gue kan dulu SD udah pesantren ya kan. Aja udah pesantren jauh, gue di Kudus, gue di Bandung, udah jauh dari orang tua. Dan asal lu tahu di pesantren gue yang di Kudus tuh gue apa ya, sistemnya tuh keras gitu. Iya. Kalau nggak start tuh udah selang kayu melayang, itu udah selang kayu melayang gitu kalau nggak start. Tipe pendidikan zaman dahulu gitu ya. Dulu kan. Nah, awalnya gue nggak terima dulu kan, kayak ya gimana gitu ya. Ya gue jalanin aja, dan sekarang ambil ngerasa, oh ternyata apa ini jalan yang harus disyukurin gitu ternyata. Itu Teto. Ketika gue ngelihat foto-foto. Namanya calculation of God. Calculation of God kalau nggak salah. Apa tuh? Perhitungan Tuhan. Jadi hasilnya cuma Tuhan sama lu yang tahu. Nah. Kayak gue waktu SD tahu gitu Tob. Gue SD susah banget bangun pagi sialan. Sampai disabetin segala macam kan. Iya SD lu juga gitu kan. Lu gitu gak sih? Iya. Rata-rata cowok gitu kan. Aduh gue lebih parah gila. Terus? Udah ambil bekas tuh merah-merah. Anjay itu gila. Terus? Tapi seru sih. Iya sih ya. Nah terus kalau gue ngelihat foto-foto pas kecil ya. Terus gue coba ngelihat diri gue yang sekarang di cermin. Gue ngelihat diri gue yang udah ngelewatin masa-masa itu, udah ngelewatin semuanya, dan ya apa ya, sedikit mengapresiasi diri gue yang masih bertahan sampai sekarang gitu. Kan jarang ya orang apa ya ngapresiasi diri sendiri, soalnya itu apresiasi itu kerasa banget loh, penting banget. Penting banget itu apresiasi. Nah itu apa ya, dengan ngelihat cermin itu loh, setelah ngelihat foto-foto masa kecil, terus gue ngeliat ke cermin, ngeliat diri gue sendiri yang apa ya, ini biar lebih dramatis ya. Rambut yang udah mulai apa ya, jangan rambut deh, kulit yang udah mulai nggak dulu gitu kan. Gue kalau ngomong rambut berubah lah, belum tua dong. Belum tua kan sekarang. Iya lanjut. Ya gitulah, ngapresiasi diri sendiri. Tuh kan mau ngomong apa tadi gue? Oh ya, soalnya gini, gue pernah baca ya. Kalau misalnya kita diliatin jalan cerita kita ke depan, ya kan, diliatin jalan cerita ke depan, kita bakal milih jalan cerita kita yang sekarang gitu. Paham gak sih lu? Tar dulu. Ini paradok tau, tar dulu. Paradok. Tar dulu. Oh, I see. Terus. Paham gak sih? Kalau kita bisa ngelihat jalan kita ke depan, kita bakal milih jalan kita yang sekarang, bukan jalan yang lain. Iya, yang mungkin sekarang kita lihatnya lebih enak kayak gitu. I see. Nah, itu gue pernah baca itu dan kerasa banget sih. Iya sih Tob. Gitu. Jadi, nah ini Tob, ngomong-ngomong itu ya, ngomong-ngomong kayak gitu nih, hikmah hidup nih ya. Jadi gue pandemi ini baca bukunya tipis Tob, tapi rekor paling lama nih buku paling gue baca. Soalnya setiap bab gue amalin. Berpikir positif dan bertindak besar kalau nggak salah, karya Yusuf Mansur. Bukunya sih kayak buku pengajian ya Tob, tapi isinya kalau disambungin sama logika sama keyakinan ya, sama belief. Jadinya anjay bro, jadi bom. Keren ya asli Tob. Gak bohong, keren asli Tob. Ini buku paling tipis. Keren lah intinya lah. Oke. Bisa ntar gue baca. Jadi, berapa halaman tuh paling? Ya paling 140. Segitu-gitu dah. Nah, gimana?
Ya, intinya gini Tob, puncak berpikir positif adalah husnuzon kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya sih, Tob, keren itu. Iya sih. Soalnya kadang kalau kita lagi di bawah ya, lagi down banget ya, lagi ngedown banget, susah husnuzon gitu. Iya sih, anjir jadi deep gini ngomongan nih. Iya kan? Dah, ganti pertanyaan ya, biar ganti topik nih. Cuman gini. Gue apa dari hikmah dari gue ngelihat foto-foto pas kecil ya, kenangan pas kecil pas waktu di SD dulu, waktu gue pertama kali selesai hatam Al-Quran pas kelas 5 gitu kan. Terus Tar dulu. Kenapa anjir malah ketawa? Hafiz Quran di kelas 5 SD. Kelas 5 SD gue masih main motor-motoran, coy. Gue kadang suka ngebandingin, anjir si Koto masa kecilnya keras banget, tapi keren sih. Itu mulia banget, Tob. Orang tua pasti bangga kali ya. Ya gue mah masih apa coba tuh? Gue masih main bola sore. Motor-motoran. Lu tahu Hot Wheels gak? Iya, Hot Wheels tahu. Hot Wheels. Iya, gue masih main itu. Terus motor apa sih? Motor gue atau apa itu yang beli di Indomaret no? Iya, tahu yang gini nih. Yang ditarik bukan sih? Yang didorong itu yang kecil. Oh iya. Yang 40.000 bukan sih? 40.000 50.000 gitu. Iya, kayaknya itu dah. Ya gue juga masih main itu. Kirain anjir. Jadi masa kecil juga masih sama lah kayak lu lah, masih ada kayak gitu ya. Ini nih yang sering dari hikmah dari nginget masa kecil tadi lewat foto kayak gitu. Gue akhirnya mikir, kadang yang gue rasain sekarang nih, misalnya lagi ngerasa susah banget gitu, gue mikirnya mungkin yang gue rasain sekarang ini biar bisa jadi cerita 5 tahun ke depan gitu. Mas lomba udah habis mas berapa? Iya sih. Soalnya ketika gue di masa kecil itu, waktu susah-susahnya itu pas ngapal, pas SD, gue ngerasa aduh hidup gue kayak susah banget gitu ya, disiksa terus tiap hari gitu kan. Lu bayangin nih, sehari ada 3 pertemuan, bada subuh, bada asar, bada maghrib. Itu ustadz kalau udah datang tuh udah bawa senjata. Selang, kalau nggak selang sejadah, kalau nggak ada sejadah tangan dah. Itu kan gue udah ngerasa aduh tegang terus bro tiap hari, kecuali hari Jumat soalnya libur. Nah itu gue ngerasa tegang banget kan. Tapi pas gue di umur gue yang sekarang ini, pokoknya pas gue udah ngerasa manfaat dari siksaan pas kecil itu, gue jadi kayak bangga aja gitu punya cerita kayak gitu. Gue jadi seneng punya cerita kayak gitu. Dan mungkin apa yang gue alami sekarang, misalnya gue lagi kesusahan atau lagi apa, di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, gue bisa bangga dengan cerita yang sekarang gitu. Gue mikirnya gitu, selalu positif. Aduh, kan copot head gue selalu positif ya, soalnya karena gue mikirnya kayak gitulah, yakin lah. Itu yang ngebuat positif thinking, husnuzon sama Allah dan garis takdir. Tuh. Top. Ngomong bareng-bareng nih ya. Apa dah? Ngomong bareng-bareng nanti. Garis tangan Tuhan siapa yang tahu gitu. Ya. Oke, ulang. 1, 2, 3. Garis tangan Tuhan siapa yang tahu. Betul loh, udah. Sekarang ganti topik ya. Tadi omongnya terlalu deep nanti gue nyampe ke zona yang bahaya nanti. Ganti topik ya. Pertanyaannya nih yang seru nih. Yang seru apa kematian. Ya? Bukan lah. Yang kematian itu lebih deep lagi cuy. Lu kadang suka ngerasa itu enggak? Ngerasa lebih dikasih beban sama sosial enggak? Secara lu kan hafiz nih ya. Orang-orang sosial mandang orang baik harus berbuat baik terus, sehingga melupakan sisi kemanusiaan mereka. Mereka juga pernah nakal, mereka juga kadang suka salah. Gitu kan di sifat manusia. Lu pernah gitu nggak? Kayaknya lu pernah deh, Tom. Gue pernah. Apalagi pas masa transisi dan masa semua orang kan bisa dibilang tuh masa kelas 7 kelas 8 tuh masa
mencari jati diri ya. Jadi apa ya, kayak Anjir sama. Kenakalan baru gitu kan. Sama Ya terus. nggak sih? Nah iya, di situ gue kalau ngelakuin ini gitu yang orang anggap jelek tuh langsung dikait-kaitin gitu. Apa Hafiz masa gitu ya, gitu kan ya. Di situ aduh gue mikir anjir. Di sisi lain gue denial, Ngebangkang di sisi gitu. lain gue apa ya, Iya ngebangkang denial, gitu. dan di sisi lain gue ngebangkang mas ngapain di apa Sangkut pautin. gitu kan. Tapi di sisi lain iya juga ya gitu ya, apa ya, ya gitulah kayak beban moral gitu kan. Dan itu dulu pas masih zaman nakal gitu. Dan makanya sekarang waktu di SMA ini gue pengen ngubah image kalau Hafiz tuh kaku gitu. Dan apa, orang-orang kayak kaget aja gitu pas ngedenger gue ngomongin tentang game, tentang apa sih waktu itu tuh. Pokoknya nggak apa ya, yang orang-orang kan message-nya kayak oh ini orang Hafiz apa kayak kaku gitu no. Kalau diajak ngobrol ini nggak nyambung gitu kan, main ini nggak nyambung. Dan apa, gue pengen ngubah image itu dan berhasil gitu. Jadi ngomong ini nyambung dan ya gitu. Jadi nggak kaku gitu. Iya sih Tob, menurut gue juga lu berhasil Tob. Soalnya menurut gue ya lu lebih gaul daripada gue bro. Gue lebih tertutup karena lu tahu sendiri kan. Lu tahu sendiri kan. Ajak nonton, ada nonton dan enggak. Dan nonton dan enggak. Dan ayo enggak. Tahu sendiri kan lu lebih gaul daripada gue. Ini yang apa, yang paling apa ya, yang paling berkesan lah. Orang-orang kan nganggapnya kayak hafalan Quran tuh jangan digabungin sama nyanyi gitu. Maksudnya gimana ya? Jangan digangguin sama irama paling Tob, bukan nyanyi kali ya. Bukan maksudnya irama adang Quran, lagu-lagu biasa gitu. Terus? Soalnya lagu-lagu biasa bakal ngeganggu hafalan Quran. Kan kata orang-orang gitu. Iya, gue pernah denger no. Cuman gue punya mindset yang berbeda dari itu. Ya kalau betul. Gue mikirnya ya lu nggak apa-apa nyanyi sih, nggak ngeganggu hafalan Quran juga. Yang penting seimbang aja gitu. Misal lu apa, posisi habis lu murojaat tetap misalnya 3 juz atau 5 juz, ya lu bebas nyanyi juga bebas. Dan apa, orang-orang tuh kaget waktu gue ternyata suka lagu-lagu yang orang anggap tuh rebel gitu lah. Apa sih, kayak semacam reggae, slang, Superman is Dead, Endang Sukamti. Endang Sukamti bro. Ketika aku dapat cinta yang lara semua sirna. Gitu kan? Semoga kau di neraka bersamanya. Itu orang tuh kayak kaget gitu. Soalnya apa ya, mindset orang-orang tuh lagu tuh ngeganggu hafalan Quran. Dan gue punya mindset yang berbeda gitu sama yang kayak gitu. Soalnya nggak ganggu juga gitu. Yang penting murojaah tetap dan seimbang gitu. Tuh. Intinya murojaah ya Tob. Murojaah harus tetap lancar lah. Ya yang penting seimbang. Yang penting seimbang sih. Yang penting seimbang punya akhirat gitu. Pertanyaan kedua Tob ya. Karena lu ngomong Quran nih ya. Gue tanya soal Quran nih, serius nih ya. Tadi pertanyaan keberapa dah? Ketiga. Sekarang ketiga. Anjay, pinter. Gila, Ingat. dari tadi udah 1000 pertanyaan loh. Ini pertanyaan ketiga nih ya. Iya, ketiga. Masih jagokah hafalan seseorang ketika dia telah mencapai batas usia 30? Karena ada orang Tob udah tua nih Tob ya. Tapi ibadah pengen bagus nih Tob. Jadi dia sholat cuman Qurannya kurang. Pas ditanya kenapa gak ngapalin, udah tua deh gitu. Menurut lu masih relevan gak sih umur 30 ke atas buat ngapalin Quran? Gue sering dengar cerita nenek-nenek usia 50 tahun, bapak-bapak usia 50 tahun masih belajar, masih ngapal Quran. Dan itu kalau dia berusaha tetap bisa ngapal. Gue pernah dengar temen gue ada yang bilang gini, sebenarnya hafal Quran itu, ngapalin Quran itu bukan tentang kecerdasan, tapi tentang mengetuk pintu keberkahan gitu. Jadi gak peduli orang cerdas apapun,
orang cerdas misalnya ya katakanlah orang paling cerdas di dunia lah, itu belum tentu disuruh ngapalin Quran bisa gitu. Soalnya ngapal Quran bukan tentang kecerdasan, tapi tentang mengetuk pintu keberkahan gitu. Anjay, keren. Jadi nggak peduli umur lu berapa gitu, nggak peduli lu dianggap bodoh gitu. Kalau lu berusaha, dan pasti pintu keberkahan buat ngapal Quran tuh bakal terbuka. Berarti stigma umur mengenai hafalan Quran hoak ya Tob? Hoax dong, hoax banget. Hoax banget. Anjay, keren Tob. Tob gak kerasa Tob 33 menit, jir. Ya, dari tadi kita ngomong anjay berapa kali dah? Gak tahu tah. Ya gak apa-apa, di penjara juga gak apa-apa. Itu makan gratis aja. Gini, justru di penjara gini, banyak ulama-ulama yang bikin kitab di penjara. Ada Buya Hamka, ada Said Kutub, ya nggak sih? Iya. Di penjara lebih bisa khusyuk ibadah, lebih bisa menuangkan apa keresahan lu dalam bentuk buku, ya nggak sih? Tapi gue nggak mau sih di penjara. Dan lebih sengsara Tob. Iya, makanya itu. Tob, ada lagi nih Tob ya. Apa? Kadang gue bingung Tob sama ini nih, sama itu tuh, sama anak-anak pesantren yang khusus SMA gitu ya, anak pesantren yang SMA nih. Kadang gue bingung Tob sama mereka Tob. Apa? Itu kayak mereka tumbuh lebih sosial aja gitu. Mungkin karena lebih bersosial aja gitu Tob. Anak pesantren yang SMA. Iya, kayak lebih bersosial aja gitu Tob. Mungkin karena tuntutan sama lingkungannya. Oh. Ya mungkin karena bekal dari pesantrennya kali ya. Iya. Tuntutan apa? Ya gitu. Tuntutan bergaul ya, tuntutan hidup ya. Menyatu dan berdakwah ke masyarakat. Ini dah, kan dari pesantren itu disuruh dakwah ke masyarakat. Ya gimana kita mau dakwah kalau nggak nyatu sama mereka, kalau nggak kenal sama mereka gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus nyatu. Iya sih Tob. Gitu. Tob. Ini pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan serius terakhir. Nih pertanyaan. Terakhir juga akhirnya. Enggak serius terakhir nih mah nih. Apa ya? Dari tadi nggak serius buat dia. Tadi serius lah. Tadi serius lah, ini serius terakhir nih. Sebutin surat paling anak muda banget ya Tob. Semuanya cocok-cocok aja sih. Iya dong. Al-Quran. Ini. Gue punya satu surat yang baru banget gue baca tafsirannya. Surat Yusuf. Alasannya? Gue sebut satu aja nggak apa-apa nih. Sebut satu aja nggak apa-apa kan? Ya alasannya apa? 5. Nah ini surat Yusuf. Nah ini gue cerita. Di surat Yusuf itu di ayat berapa sih? Kedua atau ketiga gitu disebutin surat Yusuf itu adalah ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Lu tahu kenapa dianggap cerita terbaik? Itu karena ceritanya itu Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf itu cuma ada di surat Yusuf, nggak ada di surat-surat yang lainnya. Beda sama Nabi Hud misalnya, itu kan banyak di surat-surat ini. Nabi Soleh misalnya banyak di surat-surat. Nah kalau surat Yusuf cuma di surat itu doang dengan cerita yang indah bagi gua gitu. Dan dia bagi banyak orang mungkin indah juga. Soalnya ceritanya tentang proses perjuangan Nabi Yusuf, berawal dari berdarah-darah, dikhianatin sama saudaranya sendiri kan, dimasukin ke sumur, ya kan. Terus dijual sama musafir ke Perdana Menteri. Habis itu jadi ganteng. Sama istri. Emang ganteng dari awal. Mana bisa jadi ganteng dikira Emang pemuda TikTok yang tahu glowing gitu. Dikira pakai filter Nabi Yusuf. Lanjut. Ya itu. Jadi prosesnya berdarah-darah banget kan. Tapi endingnya indah banget gitu. Endingnya indah banget. Ketika udah jadi Perdana Menteri, kemudian manggil saudara-saudaranya lagi, terus ayah ibunya juga dipanggil, dan Yusuf nggak dendam ke mereka gitu, bahkan maafin mereka dan ngajak mereka buat tinggal bareng dia di Mesir gitu kan. Sebelumnya kan Yusuf bukan dari Mesir ya, dari negeri kan atau apa gitu, pokoknya negeri yang itulah bisa dibilang nggak semakmur Mesir gitu. Ya gitu. Walaupun udah berdarah-darah,
proses perjuangannya berdarah-darah, dihianatin saudara-saudaranya sendiri. Kemudian ketika dia ada di atas, dia nggak dendam sama saudaranya sendiri, bahkan maafin mereka dan ngasih mereka kebahagiaan gitu, ngebagi ke mereka kebahagiaan yang dia dapetin gitu. Itu indah banget sih gitu, nggak ada dendam dan ya ngejalanin semua dengan santuy gitu, santuy. Keren ya tuh. Gitu. Ada ya kayak gitu, keren. Makanya itu gue terinspirasi banget tuh kemarin pas baca tafsirannya itu surat Yusuf. Makanya dibilang Ahsanul Qasas, cerita yang terbaik. Lu kalau lihat tweet gue tuh, gue itu ngomongin tentang Yusuf itu, dan gue terinspirasi banget itu. Betul. Gue gini di tweet, kalau aja Nabi Yusuf nggak dimasukin ke sumur sama teman-temannya gitu, mungkin nggak bakal cerita Nabi Yusuf jadi perdana menteri di Mesir. Artinya apa yang lu rasain sekarang, lagi ngerasa di bawah, itu mungkin bakal berujung dengan keindahan yang di tempat yang tinggi, tempat yang mulia kayak Nabi Yusuf itu. Tuh. Makanya disebut Ahsanul Qasas karena kerasa banget gitu prosesnya. Ini kayak pepatah skateboarder cilik Jepang tau. Lu tau nggak gimana? Terbentuk, akhirnya terbentuk. Terbentur ya kan? Gitu kan? Terbentuk. Nah, ya gitu. Benar. Top, kasih pesan buat anak-anak KPI dan seluruh manusia di muka bumi ini, Top. Kasih pesan, Top. Kok. Anjir 40 menit, Bro. Bebas. GoFood atau GrabFood? Jangan ngelawak dong. Terakhir dong. Apa ya? Pesan. Yang tadi. Hah? Yang tadi. Yang tadi sempat gue sebut gitu. Kita sekarang lagi anggap aja lagi di suatu halaman yang ada di tengah novel gitu. Kita belum sampai ke ending ceritanya gitu. Jadi masih banyak cerita-cerita yang bakal kita laluin, halaman-halaman yang bakal kita laluin gitu kan, sampai ke ending yang emang udah ditentukan sama pembuat novel, yaitu Tuhan kita lah, Allah gitu. Dan kalau lu ngerasa sekarang lagi terpuruk, lagi di bawah, lagi ngedown, ingat lu bakal bisa ceritain hari ini di 5 tahun ke depan gitu. Bahkan lu bisa tertawa tentang hari ini gitu. Itu kan prinsip komedi ya. Tragedi tambah waktu sama dengan tawa atau apa gitu. Gitu. Jadi bahkan lu bisa nertawain tentang hari ini di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi ya jalanin aja lah. Wih, kalau pesan dari gua nih ya, buat seluruh muka bumi, seluruh manusia di muka bumi ini adalah ntar dulu gue mau apa. Oke, buat pesan kepada pendengar adalah garis tangan Tuhan, siapa yang tahu? Cuma Tuhan yang tahu. Cara terbaik lu hidup dengan tenang adalah dengan memiliki puncak pemikiran positif, husnuzon kepada Allah Ta'ala. Asik. Sekian dari kami teman-teman Masa Lampau 19. Saya Muhammad Dadani Amzaidan as moderator. Nanti moderatnya boleh ganti kok, bisa di request aja bersama tamu yang mulia Bapak Haji Kotob Sopan Solihin. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga yang menonton mendapatkan manfaatnya, semoga yang berbicara mendapatkan manfaatnya, mendengar mendapatkan manfaatnya. Apapun itu, terima kasih telah membuang kota kalian. Apapun yang terjadi, stay healthy, tetap semangat. Corona memang negatif, cuma cara terbaik melawan hal negatif adalah dengan melakukan tindakan yang positif. Saya Muhammad Dadani Amzeda dan Kotab Solihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Tom. Bye-bye.